Shalom semuanya. Selamat malam. Di PPT-nya tulisannya worship 2040 ya. Halo. Apa aku dong yang salah lihat ya? Oke. Eh, aku aku senang banget hari ini boleh dapat kesempatan lagi untuk bisa sharing malam hari ini. Puji Tuhan banget, bukan karena kuat gagahku, tapi benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Eh, untuk memulai sharing kita malam hari ini, aku ajak teman-teman untuk berdoa satu kali lagi ya. Ya kita sama-sama siapin hati, kita berdoa. Oh, di dalam surga, terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan, kiranya Engkau berbicara Tuhan, Kau pakai hamba, Kau pakai lidah bibir hamba untuk bisa menyampaikan apa yang jadi isi hatimu. Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarkan setiap kata-kata, hikmat benar-benar yang Tuhan wahyukan, bukan apa yang ingin disampaikan secara manusia atau secara daging, tapi benar-benar bisa mengikis kedagingan kami, benar-benar bisa mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak ajar kami jadi pelaku firman-Mu, nggak cuma untuk kami mengerti, nggak cuma sekedar informasi kami tahu ayat dan firman Tuhan, tapi benar-benar firman ini bisa mentransformasi hidup kami, hidup kami diubahkan untuk bisa makin serupa dan berkenan sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Uh, Bimbing dan pupukkan hati kami sehingga kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Masih di bulan Februari di minggu terakhir, kita masih belajar tentang loving God, loving people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di bulan Februari itu emang kita dekat banget sama tema kasih, kayak Valentinean gitu-gitu. Di awal bulan kita udah belajar tentang makna salib yang dalam banget, kayak Tuhan udah ingetin kita bahwa benar-benar kita harus deket sama Tuhan, benar-benar kita harus intim dan punya relasi yang baik, punya hubungan sama Tuhan yang connect, baru dari situ kita harus juga punya hubungan yang benar juga ke sesama. Jadi uh, vertikal dan horizontal, ke Tuhan dan ke sesama, cross, salib gitu. Di minggu yang kedua, kita belajar tentang self-love, gimana mengasihi diri pribadi yang alkitabiah. Nggak cuman sekedar, oh self-love itu tuh kasih me, myself, and I. Enggak. Tapi kita belajar tentang bagaimana self-love itu dibukakan dari kebenaran firman. Ternyata self-love itu kita merefleksikan kasih Tuhan, dan kasihnya Tuhan itu terpancar dari diri kita justru untuk mengasihi orang. Dan di minggu ketiga kemarin kita belajar dari tokoh Kristen tentang keintiman. Keintiman sama Tuhan itu akan menentukan, menuntun hidup kita untuk bisa berubah. Berubah ya gimana jadi pribadi yang makin luar biasa. Malam ini kita belajar dan merupakan kelanjutan dari minggu-minggu sebelumnya. Makanya kalau ada yang ketinggalan, kayak iklan juga ya, harus coba streaming ulang yang ada di YouTube, ada di YouTube-nya Komunitas Sahabat Yesus, bisa di streaming di situ untuk bisa dapetin juga apa yang di-sharingin di minggu-minggu lalu. Nah, tentang relasi dan koneksi. Teman-teman mungkin kayak bertanya-tanya, kayak kalau aku nanya ke teman-teman nih, relasi dan koneksi sama atau beda? Ada yang mau bantu jawab nggak? Menurut teman-teman, relasi dan koneksi sama atau beda? Boleh tulis di kolom chat gitu. Kalau misalkan malu untuk jawab open mic, boleh ditulis. Nggak ada yang mau tulis nih. Kira-kira relasi dan koneksi ini sama atau beda? Biasanya kayak Komsel seenggak-enggaknya nulis, ini juga nggak nulis ya? Atau masih mikir ya, sama atau beda ya gitu? Oh beda, kalau ke Christian ya beda. Ada lagi yang mau jawab beda apa sama? Beda Kak, oke beda. Ada yang mau jawab sama nggak? Berani beda kan baik. Oh sama, oh langsung beda gitu jawabannya. Nggak boleh gitu. Beda, oke beda. Ada yang mau bilang sama lagi nggak selain Koko Christian? Koko Christian kayaknya masih agak itu ya, bias dia. Aduh, sama apa beda? Nggak usah berlama-lama. Oh beda, oke beda. Ada yang jawab beda, ada yang jawab sama. Aku nggak mau bilang ini di awal, nanti kita lihat sama-sama di akhir.
Tapi kita buka apa yang KBBI katakan, apa yang Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan tentang relasi dan koneksi. Kita sama-sama selidiki, apakah mereka berbeda ataukah hal yang sama. Relasi menurut KBBI diartikan sebagai satu, hubungan, perhubungan, atau pertalian. Yang kedua, kenalan. Yang ketiga, pelanggan. Sedangkan koneksi diartikan sebagai satu, hubungan yang dapat memudahkan, melancarkan segala urusan atau kegiatan. Dan yang kedua bisa diartikan sebagai kenalan. Yang ketiga bisa diartikan tautan fisik melalui kawat, radio, kabel, serat optik, atau media lain untuk komunikasi. Atau bisa diartiin juga sebagai sambungan. Nah, udah ada gambaran ini, teman-teman kira-kira udah kebayang nggak? Jadi menurut teman-teman, relasi dan koneksi adalah hal yang sama atau beda? Mau jawab lagi nggak? Kayak setelah melihat dan apa yang dikatakan oleh mirip, oke lah, mirip, betul. Bisa diterima jawabannya. Ada yang mau bilang lagi nggak? Kayak ini mirip, ini sama, atau ini beda sebenarnya? Relasi dan koneksi itu apa yang membedakan? Belum ada, masih berpikir. Oke, aku akan, kalau friend boleh Kak, boleh. Mau telepon siapa? Sama tapi memiliki unsur yang berbeda. Oke Kakak Dewi. Betul, aku setuju dengan bilang sama tapi memiliki unsur yang berbeda. Jadi ada kesamaannya. Nah, aku lebih setuju dengan hal ini. Ada kesamaannya. Di sini di poin 1 dan poin 2 aja udah jelas nih ya. Ada tulisannya hubungan. Di relasi ada kata hubungan, di koneksi ada hubungan, di poin kedua di relasi ada kenalan, dan di koneksi juga ada kenalan. Ini biasa kalau Koko Andreas yang sharing dia bisa main coret-coret ya, karena aku di sini nggak punya pen, jadi aku nggak bisa coret-coret di situ. Hubungan, kenalan, bisa kan Koko Andreas kan lingkarin gitu. Nah, di situ menunjukkan adanya kesamaan dalam hubungan dan relasi. Tapi ternyata kenapa dua kata ini disandingkan di judul hari ini, relasi dan koneksi? Karena keduanya ini punya perbedaan. Waktu kita ngomongin relasi, itu tentu dekat dengan unsur, hubungan. Aku punya relasi, aku punya hubungan sama si A, gitu. Tapi berbeda dengan koneksi. Kalau koneksi itu sebenarnya lebih berbicara tentang keterhubungan. Mirip kan? Mirip. Hubungan sama keterhubungan. Bedanya sedikit berbeda, tapi tetap beda. Jadi yang namanya relasi itu hubungan. Aku mau berelasi dengan Tuhan. Aku mau berelasi dengan Tuhan. Aku mau berhubungan dengan sesama. Aku mau terhubung dengan sesama. Waktu kita bilang kita mau berelasi, itu pasti di dalamnya harus mau nggak mau, harus terkoneksi. Nggak akan bisa berhubungan, nggak akan bisa berelasi kalau kita nggak terkoneksi. Tidak akan terhubung kalau tidak ada keterhubungan, nggak ada sambungannya, nggak mungkin. Jadi dua-duanya ini mirip, tapi nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ngomongin relasi, pasti tetap harus ngomongin koneksi. Misalkan gini, ribet banget sih ngomongin relasi sama koneksi, terus intinya apa? Intinya adalah waktu kita mau punya relasi, kita harus terkoneksi. Dan terkoneksinya itu unsur-unsurnya apa, kita mau lihat sama-sama. Yang pertama, boleh tolong di next slide. Yang pertama yang jelas di sini terlihat adalah hubungan. Hubungan ada dan harus dibangun dalam para pihak yang mau saling terhubung dan berelasi. Ayatnya ada di 2 Timotius 3 ayat 1-4 dan Ayub 42 ayat 5. Kita boleh buka, boleh tolong di next slide. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Wow, ini loh yang menjadi bahayanya dari hubungan. Kayak kenapa sih kita di hari-hari ini nih punya hubungan yang nggak baik bahkan sama Tuhan ataupun sama sesama. Karena sadar nggak sadar kita sudah memasuki hari-hari akhir, masa-masa yang sukar. Tadi Koko Christian bilang waktu di doa, di pokok doa dia bilang gempa, perang di Ukraina. Itu berita-berita yang terjadi saat ini. Dan emang kita nggak akan bisa terpisahkan dari itu. Apa yang sudah dikatakan oleh firman dan Alkitab itu pasti akan digenapi. Dan memang hari-hari akhir memang mengerikan. Dan di hari-hari akhir itu apa yang terjadi? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah ini yang sudah di-mention sama Pastor Harry Lee di minggu kedua. Kayak orang tuh sibuk mencintai dirinya sendiri, fokusnya me, myself, and I. Dengan adanya itu, kita tuh jadi egois. Waktu kita selfish, kita egois, kita nggak bisa punya koneksi dan hubungan sama orang lain, sama pihak lain, apalagi sama Tuhan. Fokusnya sama dirinya sendiri. Bahkan di ayat 2 itu tidak mempedulikan agama. Orang udah nggak peduli, fokusnya sama ke diri sendiri, nggak mau peduliin agama, nggak mau peduliin apa yang Tuhan minta, nggak mau peduliin apa yang Tuhan mau. Udah benar-benar kacau, udah nggak ada keterhubungan lagi sama Tuhan, dan itu benar-benar berbahaya. Manusia yang seperti itu justru lebih menuruti hawa nafsu kedagingan daripada nafsu atau apa yang Tuhan ingini, dan itu fatal. Harusnya waktu kita ngomong kita mau terhubung, kita mau berrelasi sama Tuhan, ada loh yang harus dilakukan. Dan itu dasarnya adalah pengenalan. Nah, itu yang disebut di pasal di ayat selanjutnya, di Ayub. Boleh tolong di next slide. Di Ayub 42 ayat 5 disebut, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub ini kan kita tahu ya, bahwa dari pasal pertama Ayub tuh diceritain kaya, diceritain makmur, punya banyak hal, punya harta benda. Tapi toh setelah itu ada kejadian-kejadian yang nggak mengenakan yang terjadi dalam pribadi Ayub. Anaknya meninggal, hartanya hilang, segala macam, sakit kulit, wah terpuruk. Tuhan izinkan tapi keterpurukan itu terjadi. Tapi di sini, di ayat 42, Ayub tuh ada pengakuan bahwa bilang gini, dulu aku itu cuma dengar dan tahu tentang engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Jadi hubungannya yang tadinya kelihatannya baik sama Tuhan, waktu Tuhan izinin bahkan untuk setan mencobai si Ayub ini, kan kita udah pandang bahwa wow, Ayub itu udah orang yang saleh, orang yang luar biasa. Tapi dari mulut Ayub, bahkan Ayub bilang, dulu tuh dari orang aja loh aku dengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada proses yang gak enak yang Ayub harus jalani. Tapi di situ ada hal yang dimurnikan, ada hal yang benar-benar keluar, dan itu luar biasa. Dia jadi menyatakan bahwa aku sekarang jadi kenal Tuhan yang seperti apa, dan itu pengenalan yang sejati. Nah, di bagian kedua, setelah hubungan, ada bagian kedua yang kita harus miliki di dalam relasi dan koneksi, yaitu kita harus tahu tentang posisi. Posisi ngomongin apa? Keberadaan kita, ngomongin tentang di mana kita ada, di mana kita berperan. Itu ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Boleh tolong di next slide? Oke, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Orang kalau ngomong kenal, kalau ngomong sayang, kalau ngomong mengasihi Tuhan, tapi nggak ikuti perintah Tuhan, itu ngomong doang. Janji-janji doang, PHP. Mana ada sekarang kita, manusia, kayak dalam hubungan, ya nggak usah ngomongin pacaran lah, dalam pertemanan. Kalau kita punya teman yang PHP mulu, nggak ada yang seneng gitu. Harus tahu posisinya kita. Waktu kita mau berteman, waktu kita mau punya keterhubungan, kita nggak boleh sok-sokan. Kita nggak boleh ngerasa lebih jago.
nggak boleh punya perasaan yang kayak aku lebih hebat, aku lebih wow, aku lebih bagus. Nggak boleh kayak gitu, karena itu berarti memengaruhi posisi dan itu adalah kesesatan. Ngomongin tentang posisi, juga membahas tentang kayak gini, bagaimana kita menaruh diri kita, menempatkan diri kita di setiap tempat. Kayak misalkan gini, mungkin kita di lingkungan pelayanan, pekerjaan, dianggapnya hebat, luar biasa. Tapi coba cek, coba tanyain ke diri kita masing-masing. Kayak, apakah kita di rumah juga kayak gitu? Apakah kita di tempat yang orang lain nggak lihat pun melakukan kebenaran? Kayak waktu aku mempersiapkan hal ini, aku juga secara pribadi tertampar dan mengintrospeksi diri itu dalam banyak hal. Kayak mungkin orang lihat aku kayak wah luar biasa bisa taat Tuhan segala macam. Tapi dalam posisiku dengan Tuhan di tempat yang nggak terlihat itu yang lebih penting loh. Apakah aku benar-benar utamain Tuhan dan aku benar-benar taat apa yang Tuhan mau aku lakuin, ataukah aku tetap ngikutin apa yang aku pengen doang? Itu yang harus aku pertanyakan. Dan waktu aku menyadari ini bahwa kayak wow Tuhan, Tuhan udah kasih banyak hal dan aku tetap masih banyak yang nggak ikut perintah Tuhan. Aku nggak punya ketaatan. Aku ngomong percaya. Aku bilang aku percaya sama Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih, aku bersyukur, aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan. Tapi bahkan aku nggak mempercayakan seluruh kehidupanku. Masih banyak kecurigaan, masih banyak aku mempertanyakan tentang Tuhan. Dan gimana mau mempercayakan dan mau ada ketaatan menuruti perintah Tuhan kalau aku masih curigaan? Gimana kita mau ngomong kita punya hubungan kalau kita bahkan nggak punya kepercayaan sama pribadi yang jadi lawan pihak berelasi kita. Jadi ngomongin posisi, di situ ada banyak unsur lagi yang harus kita punya. Oh, berarti ngomongin posisi harus sama atau kita harus menghormati pribadi itu. Ada honor and respect yang kita harus miliki dan kita berikan. Ada kepercayaan dan nggak boleh curigaan. Kalau misalkan hubungan didasari dengan ketidakpercayaan, ya nggak akan jalan. Kayak, ih dia pasti akan jahatin aku, ih dia pasti akan uh, blok aku, dia pasti akan ini, asumsi dong. Hubungan nggak bisa didasarkan dengan asumsi. Hubungan harus didasarkan pada part yang ketiga ini. Boleh tolong di next slide? Butuh komunikasi. Ingat, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi itu kita bicara tentang hubungan, dan hubungan itu kita harus tahu posisi, dan yang ketiga ini adalah komunikasi. Komunikasi itu penting. Di Mazmur 103 ayat 7, boleh tolong di next slide. Oke, di Mazmur 103 ayat 7 disebutkan bahwa ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Luar biasa loh, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang karib, itu mendapatkan privilege dibocori rahasia-rahasia yang cuma orang-orang dekat yang tahu. Dikasih tunjuk jalan-jalannya, dikasih tahu harus gimana, kemana. Makanya luar biasa kalau kita punya hubungan dan kita punya komunikasi. Kita tahu dengerin apa yang Tuhan mau. Gak cuma ngomong doang. Doa itu harusnya dua arah. Doa ke Tuhan itu harusnya dua arah. Kita ngomong ke Tuhan, sampein maksud hati kita. Sebenarnya pun Tuhan tahu. Tapi Tuhan pun rindu loh. Mau tahu dari mulut kita. Tapi setelah itu, next step-nya apa? Kita kasih Tuhan kesempatan untuk ngomong juga ke kita, atau waktu Tuhan mau ngomong kita bilang stop, enggak, aku udah selesai berdoa, aku udah selesai. Dan ya enggak gitu. Kalau kayak gitu, gimana kita tahu jalan-jalannya Tuhan? Gimana kita tahu maksud dan rencananya Tuhan? Padahal maksud dan rencananya Tuhan itu yang terbaik dan paling luar biasa. Di 1 Korintus 2 ayat 9 aja ditulis. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kan luar biasa itu. Masa mau ditolak? Masa nggak mau komunikasi sama Tuhan? Parahnya banyak orang yang kayak rasa pengenalan akan Tuhan itu tuh nggak penting. Padahal tuh dari yang tadi poin pertama, hubungan harus kenal, harus benar-benar kenal. Itu penting loh kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu benar-benar dasar dari semuanya.
Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita tuh binasa. Di Hosea 4 ayat 6 pun ditulis bahwa kita akan binasa saat kita nggak mengenal Allah. Dan itu berbahaya kan, fatal. Jadi makanya kita harus tahu bahwa komunikasi dengan Tuhan itu harus dibangun. Dan nggak bisa dilepasin juga dari mengasihi manusia. Kayak ini nih dua sisi mata uang yang nggak bisa terpisahkan. Waktu kita bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan kan juga bilang di firman-Nya bahwa kalau mengasihi aku, apa yang kau lakukan buat orang-orang yang paling hina? Apa yang kau kerjakan buat sesamamu? Kalau orang yang kelihatan di depan mata, kita nggak bisa kasihi, gimana kita mau ngomong, kita mengasihi Tuhan yang nggak bisa kelihatan. Jangan cuma jual omongan doang, sia-sia. Tapi tunjukin dengan pembuktian. Di 1 Tawarikh 28 ayat 9 dikatakan bahwa dan engkau anakku Salomo, kenallah ayahnya, ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Yang ini terkait sama keintiman yang diomongin sama aku Christian di minggu lalu. Kayak dari tadi kita udah ngomongin salib yang di-relate banget sama apa yang diomongin ko Andreas di awal bulan. Dan yang kali ini di 1 Tawarikh 28 ayat 9 ini berbicara tentang keintiman. Salomo ini diajarin, dinasehatin sama bapaknya. Bapaknya Salomo siapa? Daud. Daud ini bilang bahwa kayak kenali ayahnya, ayahmu, kenali loh. Papinya, papi Jesusnya papa, beribadah sama dia, harus intim sama dia. Karena kalau kamu benar-benar deket sama dia, Tuhan itu yang menyelidiki segala hati, Tuhan itu yang tahu segala niat sama cita-citamu. Kalau kamu cari dia, waktu ia mau berkenan ditemui, engkau akan aman. Tapi waktu kamu tinggalin dia, semua berantakan. Jadi pilihan juga ada pada kita. Apakah kita mau hidup kita aman? Apakah kita mau goal hidup kita berantakan? Aku percaya nggak ada satupun di sini nih yang hidup dan online dan dengerin ini pilih hidupnya berantakan. Makanya salah satu kunci untuk bisa punya hidup yang beres adalah dengan punya hubungan sama Tuhan, terkoneksi dan punya relasi sama Tuhan. Boleh tolong di next slide. Dan unsur yang terakhir yang harus perlu diperhatikan waktu kita mau punya hubungan yang beres adalah bereskan halangan. Di 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 18 disebutkan demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ngomongin tentang hubungan, ngomongin tentang keterkoneksian itu, gak akan mungkin bisa kalau masih ada selubung di dalam hidup kita. Masih ada dosa, masih ada nggak penghalang yang membuat kita nggak bisa terkoneksi sama Tuhan dan sama kita. Coba kita masing-masing cek dan introspeksi hari ini. Apa sih yang membuat kita masih mentok hubungannya sama Tuhan? Masih adakah dosa? Kayak kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau streaming pakai handphone atau mau ke koneksi, cari wifi dan cari sinyal. Kalau misalkan masih ada penghalangnya, cari, pasti diusahain. Kalau emang bener-bener mau berrelasi atau mau bener-bener ke-connect, pasti kayak kalau misalkan lagi mau telepon ayangnya gitu kan, kayak aduh putus-putus gitu, diusahain kan naik ke genteng kayak apa, pasti diusahain. Tapi kayak pertanyaannya juga masing-masing ke setiap kita. Waktu kita masih mentok sama Tuhan, karena mungkin ada dosa, mau nggak sih kita
cari apa sih selubung yang menutupi hati kita sampai kita tuh masih ketutup dan mentok sama Tuhan. Apa sih halangan yang membatasi kita untuk bisa all out sama Tuhan? Dosa apa yang masih ada di kita? Bereskan. Cuma ada satu kata, bereskan. Dan ini semua benar-benar nggak bisa terlepas dari apa yang Tuhan mintakan, ketaatan. Taat tanpa tapi, nggak ngomong nanti. Ketaatan itu sekarang. Taat tanpa tapi dan ketaatan itu sekarang. Nggak bisa bilang, aduh nanti aja lah kalau aku udah lulus SMA, aku udah lulus kuliah, atau aku udah kerja. Kalau masih punya kesempatan itu, kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Jadi jangan pernah sia-siain kehidupan kita. Mungkin ada di sini yang rasain atau mikirin hal ini kayak, Tuhan, aku tuh masih belum bisa komunikasi sama orang tuanya. Aku masih berantem terus sama papa mama. Aku masih berantem terus sama kakak dan adikku. Itu selubung, itu penghalang. Dan itu juga yang akan membuat kita terhalang untuk bisa connect sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau belum beres, kamu belum bisa persembahin ini. Balik dulu, berdamai sama keluargamu, baru kamu bisa persembahin ini. Itu ada di firman kan. Kalau masih ada selubung, bereskan. Nggak bisa nanti-nanti karena Tuhan minta sekarang. Tuhan akan kasih percepatan. Tuhan akan kasih banyak hal luar biasa. Tapi Tuhan minta sekarang. Boleh tolong di next slide. Ini loh yang ada. Nanti kita, karena keterbatasan waktu, aku nggak bisa bacain ini keseluruhan. Ini semua ada penggambarannya tentang relasi dan koneksi di perjalanan yang ada tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Ini tentang Saulus bertobat. Di mana Saulus punya relasi dan dia bisa terkoneksi sama Tuhan. Ini ada di sini. Nanti baca, teman-teman baca sendiri dan renungin, ini luar biasa. Jadi aku bantu summarize dari apa yang aku udah pelajari duluan dan aku bantu untuk share saat ini. Boleh tolong di next slide? Oke. Kita tahu waktu Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 ini adalah perjalanan di mana Saulus itu tuh getol banget untuk cari orang-orang yang cinta Tuhan dan dia mau bunuh satu-satu. Dia kayak benci banget. Saulus tuh sebenci itu sama orang-orang yang cinta sama Tuhan. Dia sampai bela-belain bawa surat kuasa dari majelis-majelis Yahudi. Dia bilang gini, kalau misalkan aku ketemu perempuan dan laki-laki yang ikut jalan Tuhan, aku mau bunuh. Saulus melakukan hal itu karena dia salah pemikirannya. Dia nggak ngerti, dia masih ada selubung yang menutupi dirinya. Tanpa sadar, dia belum mengalami perjumpaan pribadi, nggak kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi dia lakuin hal itu. Dia malah bunuh-bunuhin orang yang cinta Tuhan. Kesesatan yang ada dalam diri Paulus. Waktu itu masih belum jadi Paulus, dalam diri Saulus. Jadi masih Saulus. Gimana Saulus diubah Tuhan, berrelasi sama Tuhan. Akhirnya di ayat 5 ada pengenalan. Di ayat 5 dinyatakan demikian kayak, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Waktu Tuhan Yesus menunjukkan diri dan Saulus ditanyain di ayat 4 kan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus Saulus nanya, siapakah engkau Tuhan? Terus Yesus jawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di situ baru ada pengenalan. Dan pengenalan itu adalah sebuah proses. Gak serta-merta kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kalau kita nggak kenal. Jadi waktu ada pengenalan, ada keterhubungan, di situ ada hal yang luar biasa disingkapkan, yaitu visi Tuhan. Di sini juga kalau misalkan kita perhatikan, ada kisah di mana satu pribadi dipanggil untuk bisa jadi perantara, perpanjangan tangan Tuhan untuk sentuh Saulus ini untuk bertobat. Si Ananias namanya. Ananias dipanggil Tuhan, ya Ananias, aku panggil engkau untuk bisa jamah si Saulus ini. Ananias mungkin takut ya, kayak, apaan sih nih buat? Ini orang dibunuh-bunuhin pengikut Tuhan.
Aku cari mati. Bisa, si Ananias tuh takut sama Saulus dan dia bisa aja nolak. Tapi hal yang dilakukan waktu dia punya relasi, dia berbeda. Waktu dia dapat panggilan dari Tuhan dan dia dapat pesan dari Tuhan. Di ayat 10 dikatakan jawabannya, ini aku Tuhan. Sekalipun mungkin dia takut. Sekalipun dia mungkin kayak banyak pertanyaan di otaknya kayak, wah aku bisa mati. Tapi kayak dia taat. Itu bedanya. Dia bisa nangkap apa yang Tuhan inginkan. Visi Tuhan dibukakan. Waktu kita punya keterhubungan, waktu kita punya relasi dan koneksi sama Tuhan. Itu indahnya Tuhan. Dan di situ di ayat 11 dan 12, di situ kita tahu, kita dapat penugasan. Jelas nih rules-nya, Tuhan minta apa? Mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang Tarsus bernama Saulus, sekarang lagi berdoa. Dan dalam satu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan bukain dengan firman-Nya. Dan penugasan ini cuma bisa kita tangkap kalau kita mau dengar-dengaran sama suara Tuhan. Pertanyaannya saat ini, kita mau nggak dengar-dengaran sama suara Tuhan? Mau nggak punya relasi dan keterhubungan sama Tuhan? Kalau nggak mau punya relasi, gimana mau menangkap visi Tuhan? Gimana kita mau tahu apa yang Tuhan mau kerjakan? Boleh tolong di next slide? Selanjutnya, part kedua. Utamanya dan kayak wow-nya banget kita punya relasi dan koneksi, entah itu sama Tuhan atau sama sesama, adalah kita membangun hubungan kemitraan. Kemitraan itu tuh apa? Kelihatan dari ayat 13 sampai 14. Waktu kita bisa komunikasiin dengan jujur ketakutan kita, emosi kita, nggak kita tutup-tutupi, di situ ada komunikasi. Di ayat 13 ini nih justru ditunjukin kayak, Tuhan banyak orang loh, aku dengar tuh dibunuh gitu. Jujur, dia sampein apa yang jadi kegundahannya, dia komunikasiin ketakutannya. Itu namanya kedekatan, itu keintiman, itu relasi yang sejati. Nggak takut, nggak curigaan, nggak cuma asumsi. Tapi benar-benar komunikasi, itu dekat, melekat, dan itu mitra. Dan di ayat 15 kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan jaminan buat orang-orang terdekatnya. Dia bilang, pergi dan bertindak, aku akan menyertai. Pergilah sebab ini orang pilihanku, aku juga akan memakainya untuk memberkati orang. Ada jaminan, kamu nggak apa-apa. Waktu kita punya koneksi, waktu kita punya kayak, aku kenal Pak Jokowi loh, lebih aman, kayak lebih gampang untuk banyak hal, bisa dapat fasilitas lebih, ya itu koneksi. Kalau kita terkoneksi sama Tuhan, banyak juga loh hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Tuhan berikan. Aduh, Tuhan tuh benar-benar luar biasa sih. Kalau aku disuruh kesaksian tentang indahnya apa yang Tuhan kasih sama aku, kayak nggak akan selesai dalam berapa hari, itu bahkan mungkin kayak nggak selesai-selesai, karena Tuhan tuh benar-benar luar biasa, penyertaannya sempurna, dan Tuhan benar-benar kasih jaminan. Itu luar biasanya Tuhan. Dan yang di ayat 17, Tuhan itu mau nunjukin bahwa ia mau bekerja sama. Tuhan itu tuh nggak kurang kerjaan. Tuhan itu tuh udah dahsyat banget. Nggak butuh kita yang butuh Tuhan. Tapi kita ditunggu loh. Tuhan mau pakai Ananias. Tuhan sebenarnya bisa aja langsung sentil Paulus buta, lihat lagi. Bisa. Tapi Tuhan mau pakai Ananias, jamah ya si Paulus. Dari Saulus ini kamu jamah ya. Kamu datang ya ke dia. Waktu kita mau bekerja sama, mau responding, kita ada kemitraan dan Tuhan mau pakai kita. Itu luar biasanya. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau pakai kita. Di situ luar biasanya waktu berrelasi dan mau punya koneksi sama Tuhan. Next. Dan yang ketiga, waktu kita mau punya relasi dan terkoneksi sama Tuhan, pasti ada perubahan. Pertobatan yang ke arah lebih baik. Lewat hubungan ada orang yang diubahkan. Nggak cuma mengubahkan Ananias yang tadinya takut jadi berani untuk bisa beritain tentang kebaikannya Tuhan. Tapi ternyata itu mengubahkan juga Saulus berubah jadi Paulus. Lewat hubungan itu bisa memulihkan orang, mengubahkan. Orang bisa mengalami pertobatan.
Kenapa? Ada yang terjadi yang tadi aku sempat bilang bahwa ada selubung, selaput yang menutup matanya si Saulus dibukakan, dilepaskan. Ada selaput yang mungkin menutupi mata jasmani atau rohani disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu indahnya Tuhan. Itu indahnya berelasi dan terkoneksi sama Tuhan. Nah, tolong di next slide. Ini udah ke akhir kok, tenang aja. Oke, jadi ini inti-intinya. Relasi dan koneksi itu ngomongin tentang hubungan, mengenal dengan benar. Nggak cuma sekedar tahu doang, berinteraksi harus, punya kebersamaan, dan ada saling perhatian. Dan yang poin kedua, ngomongin relasi dan koneksi pasti nggak bisa terpisah dari posisi. Ngomongin posisi pasti ada keintiman dan ada kasih. Nggak boleh ngerasa diri sendiri lebih. Yang ketiga, komunikasi itu harus intens. Dibangun dari kebiasaan dan konsisten. Bukan sekedar rutinitas. Jadi ngomongin relasi dan koneksi, butuh intim dan butuh intens. Yang keempat, bereskan dan singkapin penghalang. Ilangin kebisingan, kalau misalkan nggak bisa dengar suara Tuhan, kalau misalkan terlalu sibuk hari-hari ini, coba sempetin waktu lagi, punya waktu doa khusus, punya waktu penyembahan khusus. Gangguan hati apapun, beresin, singkapin penghalang itu. Nanti baru bisa terkoneksi dan berrelasi sama Tuhan dengan 4 poin tadi. Hubungan, posisi, komunikasi, dan beresin penghalang atau selubung. Yang boleh tolong di next slide. Oke, akhir kata, ayo jaga dan tumbuhkan relasi dan koneksi kita. Nggak cuma sama Tuhan, tapi sama sesama. Karena Tuhan juga minta kita untuk terkoneksi, justru ditunjukin dengan kenyataan dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan tempatkan. Nggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengasihi sesama yang Tuhan tempatkan. Paling dekat, paling gampang keluarga kita. Bukan untuk dimusuhi. Kita ada di keluarga kita tuh bukan kebetulan. Bukan karena Tuhan iseng doang. Tapi memang itu Tuhan izinkan. Tapi papa mamaku tuh rese, Ci. Bisa jadi. Tapi tuh cici kokoku tuh nyebelin. Mungkin. Tapi adekku tuh ngeselin. Bisa. Tapi Tuhan izinkan itu. Supaya terjadi proses untuk bisa memurnikan kita. Makin serupa sama Tuhan. Jadi, kita, waktu kita berrelasi dan terkoneksi sama Tuhan, kita bisa mengerjakan misi Tuhan, itu bermitra dengan Tuhan, kita makin bisa hidup maksimal tanpa penghalang, dan yang terakhir bisa jadi berkat untuk menjangkau dan mengubahkan hidup banyak orang. Ini doaku juga buat setiap kita yang ada di sini, makin punya relasi yang bertumbuh dan terkoneksi terus sama Tuhan, dan nggak berhenti sampai nanti mati, gitu. Kita doa ya. Thank you semuanya udah mau denger dan renungin ini sama-sama. Bapak dalam surga, terima kasih hambamu sudah selesai berbicara. Tuhan, kiranya kau materaikan firman-Mu, kau berkati setiap kami supaya kami benar-benar mengerti dan firman-Mu benar-benar bisa mentransformasi kami. Kami menggunakan apa yang kami pahami benar-benar bisa mengubahkan kami. Kami ingin menjadi pribadi yang benar-benar punya koneksi dan relasi sama Tuhan. Kami mau jadi pribadi yang taat, punya hubungan. Kami mau jadi orang yang tahu posisi kami, punya peran untuk menyenangkan Tuhan. Dan kami mau terus bangun komunikasi sama Tuhan dan menyingkirkan selubung apapun yang nggak berkenan sama Tuhan, baik itu dosa-dosa ataupun alasan-alasan yang sering kami gunakan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan dalam tangan-Mu setiap kami, biarkan kami terus bisa terkonek sama Tuhan, bisa mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, ini doa dan harapan kami, terpujilah nama Kristus. Haleluya, amin.